Halo, namaku Mbak Iya. Iya, aku benda yang biasanya nyempil di dompet kalian dan katanya sih bisa membawa kebahagiaan. Kalau menurut kalian, sebenarnya keberadaanku ini buat apa sih? Membawa kebahagiaan? Jadi sumber masalah? Untuk disimpan? Atau malah buat pamer? Terserah deh kalian mau anggap aku apa. Selama aku masih bisa berguna. Ya meskipun kadang aku dipakai tanpa dipikir-pikir dulu. Kalian tahu nggak sih? Meskipun kaumku adalah hal yang penting bagi sebagian orang, kita juga masih jadi permasalahan bagi banyak orang. Terutama untuk mereka yang sudah menikah. Ketika menikah, banyak banget loh hal yang harus dipenuhin. Dari uang belanja, transportasi, sekolah anak, listrik, dan masih banyak lagi. Terkadang, hal yang gak diharapkan bisa tiba-tiba muncul dan merusak keadaan finansial. Gak mungkin dong kita biarin keluarga kita terlantar. Cara tercepat buat dapetin uang waktu kepepet adalah dengan meminjam uang. Atau bahasa kasarnya sih, ngutang. Inginnya nyelesain masalah, tapi kok ya malah nambah masalah. Yap, hutang jadi salah satu penyebab adanya permasalahan finansial dalam keluarga. Selain itu, adanya masalah ekonomi nyebabin munculnya pertengkaran dalam pernikahan. Seringkali, pertengkaran ini memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, atau yang kita kenal sebagai KDRT. Berdasarkan hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional yang dilakukan oleh Kemen PPPA di tahun 2016, dikatakan bahwa faktor finansial menjadi salah satu dari 4 faktor yang menyebabkan KDRT. Hal lain yang gak kalah mengerikan adalah perceraian. Berdasarkan data Dirjen Agama Mahkamah Agung pada tahun 2018, faktor ekonomi menempati posisi kedua sebagai penyebab perceraian tertinggi di Indonesia. Ngeri kan apa yang uang bisa lakuin ke kehidupan pernikahan kita nantinya. Nah, sebelum kita lanjut, yuk lihat kisah Mas Heri dan Mas Kribo. Mas Heri dan Mas Kribo merupakan dua orang yang sekarang sudah berkeluarga. Kita intip kisah Mas Heri dulu yuk. Waktu SMA, Mas Heri terbiasa untuk menabung uang sakunya. Nggak lama, dia mulai nyoba nyatet pengeluaran sama pemasukannya secara sederhana. Akhirnya dia sadar kalau pencatatan ini bisa dijadiin evaluasi untuk bulan depannya. Biar dia juga bisa lebih bijaksana dalam memakai uang. Masuk masa kuliah, kebiasaan budgeting masih dia lakuin. Tapi sekarang udah tambah canggih, dia buka rekening tabungan. Dengan buka rekening ini, dia bisa menyimpan uangnya dan mendapatkan bunga setiap tahunnya. Selain itu, pemasukan dan pengeluarannya jadi lebih jelas karena bisa langsung dicek di M-Banking. Pada masa ini, dia mulai mempelajari tentang keuangan, mulai dari pemahaman tentang uang hingga jasa keuangan atau financial service. Hal ini bisa bantu dia dalam menggunakan dan memprioritaskan keuangannya. Nah, sekarang kita lihat kisah Mas Kribo yuk. Sejak kecil, Mas Kribo sudah diajari untuk menabung. Bukannya menurut, ia malah menggunakan uangnya untuk membeli jajanan atau mainan. Saat SMA, mulai ramai pembahasan tentang fashion cowok. Mas Kribo nggak mau ketinggalan dong. Hampir setiap hari, Mas Kribo beli baju dan barang-barang nggak penting yang menurutnya fashionable dan keren. Kerjaannya cuma scrolling sosial media atau e-commerce buat beli barang. Kebiasaannya menggunakan uang dengan gak bijaksana ini berlanjut sampai kuliah hingga dia kerja.
Beberapa tahun kemudian, Mas Heri dan Mas Kribo masing-masing menikah dan memiliki tempat tinggal yang nyaman. Namun, beberapa bulan setelah menikah, Mas Kribo sudah sering bertengkar dengan sang istri tentang masalah uang karena kebiasaan Mas Kribo yang tidak berubah dan tidak adanya pengaturan keuangan dalam keluarga. Sedangkan Mas Heri dan istri sudah bisa melakukan pengaturan keuangan secara bersamaan dan mempersiapkan keuangan untuk dana darurat. Ketika pernikahan menginjak tahun ketiga, secara tiba-tiba keduanya diputus kontrak kerjanya. Hal ini sangat mendadak bagi keduanya. Namun, kejadian ini paling memberi pengaruh pada Mas Kribo yang tidak memiliki persiapan apapun. Pasangannya pun berusaha membantu dengan mencari pekerjaan. Tapi, hal ini malah nyebabin intensitas pertengkaran keduanya semakin meningkat. Berhutang pun dilakukan untuk mencukupi kebutuhan. Namun, karena tekanan itu, pada akhirnya pertengkaran keduanya sampai di titik terjadinya KDRT. Lain cerita dengan Mas Heri. Selama ini, ia dan istri sudah mempersiapkan dana darurat bila mana terdapat kejadian tak terduga yang di luar kendali keduanya. Dengan adanya dana darurat, beban Mas Heri dan istri sedikit terangkat karena mereka dapat berfokus pada hal lain, yaitu mencari pekerjaan tetap. Nah, sekarang kalian tahu kan apa penyebab dari semua mimpi buruk pernikahan? Yes, sifat konsumtif dan tidak adanya 4P. Pemahaman, pencatatan, perencanaan, dan pengaturan keuangan. Buat kalian yang tertarik mulai melakukan manajemen keuangan, Mbak Iya punya tips and trik singkat nih. Pertama, siapin alat mencatat, kemudian bagi kertas atau apapun itu jadi 2 area. Di bagian 1, tulis apa aja barang yang kalian inginkan, dan di bagian lainnya, tulis hal apa saja yang kalian butuhkan. Untuk bisa nentuin prioritas, bayangin deh kalian dalam keadaan hidup dan mati. Barang apa yang bakal nyelamatin kalian dari kematian? Kalau sudah nemu, hal itu yang jadi prioritas kalian. Kedua, mulai lakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian. Beli hal-hal yang menjadi prioritas kalian dulu. Dan yang ketiga, buat perencanaan pengeluaran di masa depan. Gak usah jauh-jauh deh, tulis aja apa yang mungkin bakal kalian beli bulan depan. Ini bakal bantu buat ngira-ngira butuh nabung seberapa banyak sih. Tadi udah tentang caranya. Sekarang Mbak Iya bakal ngerekomendasiin 2 aplikasi yang bakal mempermudah praktek kalian. Ini no sponsor dan gak urut ya guys. Yang pertama adalah Money Lover. Di sini kalian bisa nentuin dompetnya. Jadi mempermudah buat yang punya simpanan uang di banyak tempat. Tapi buat yang free version cuma bisa pakai 1 dompet. Nantinya bakal muncul tuh chart transaksi yang udah kalian lakuin. Rekomendasi yang kedua adalah Household Account Book. Isinya sedikit banyak mirip kayak Money Lover. Cuma dia nggak ada dompet. Lucunya apps ini, tiap kalian udah masukin sejumlah transaksi, nanti kalian bakal nge-unlock cerita. Dan pastinya ada chart juga. Ngatur keuangan itu bukan ilmu semalam guys. Jadi perlu ketelatenan dan kesabaran buat akhirnya bisa mencapai finansial yang tertata. Tapi perlu kalian ingat, melakukan 4P bukanlah hal yang bisa dipaksakan. Kalian harus sadar keadaan serta kemampuan keuangan kalian masing-masing. Nggak ada yang bisa milih keadaan finansialnya gimana.
Yang bisa kita tentuin cuman bagaimana cara kita mengatur dan menggunakan uang kita sendiri. Oke guys, udah di penghujung pertemuan kita nih. Gimana? Kalian udah dapat banyak ilmu kan dari Mbak Iyah? Semoga sih gitu ya. Thank you udah nontonin dan dengerin aku ngoceh. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Dan ingat, masa depan kalian ditentuin dari tindakan kalian hari ini. Bye-bye.